Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Hikmatus Sania dari kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Terpadu Mishkat Al-Anwar akan meresensi 2 buku. Ini yang pertama, buku Rentang Kisah. Dan yang kedua, yakni buku Bidadari Untuk Dewa. Buku ini dua-duanya bergenre non-fiksi. Yang pertama, yang akan saya resensi yakni buku Rentang Kisah. Buku Rentang Kisah yang ditulis oleh Gita Savitri Devi. Yang diterbitkan penerbit buku Rentang Kisah yakni Gagas Media, diterbitkan pada tahun 2017. Tebal buku ada 207 halaman. Buku ini bergenre non-fiksi. Buku ini menceritakan tentang seorang Gita yang berproses menjadi dewasa. Bagaimana dia merubah pola pikirnya yang awalnya dulu dia cuek, egois, dan menjadi pribadi yang lebih logis dan dewasa. Bab pertama di dalam buku ini menceritakan tentang hubungan dia dan ibunya. Dan dia juga menceritakan tentang kegalauannya saat SMA, seperti masa-masa kita sekarang, yang menghadapi pilihan yang sulit saat ingin melanjutkan studi di mana. Saat ia sudah memilih berjuang di salah satu kampus ternama, namun kedua orang tuanya tidak menyetujui, dan mau tidak mau dia pun harus mengikuti kedua orang tuanya. Kemudian tiap bab selanjutnya ia menceritakan seperti bertingkat lebih serius dalam segala hal. Dan baginya, semua proses yang sulit itu telah mengubahnya jadi lebih baik, lebih mengenal diri sendiri, mengenal agamanya, memahami untuk apa dia ada di dunia ini. Dia juga berkata, hidup juga tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang tua, orang lain, dan yang paling penting, mensyukuri semua hal yang sudah Tuhan berikan. Di dalam buku ini, dia juga sangat banyak memberikan pengalaman-pengalaman. Dan memang benar-benar nyata. Jadi, saat kita membaca buku ini, seolah-olah kita itu terjun, seolah-olah kita itu merasakan apa yang ia lalui di dalam buku ini. Lalu ada juga satu kutipan kata-kata yang menurut saya sangat menginspirasi, yakni the purpose to live a happy life is to always be grateful and don't forget the magic word ikhlas, ikhlas, dan ikhlas. Karena jika kita udah ikhlas untuk melakukan segala hal, pasti kita akan lebih ringan untuk melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya buku ini sangat memotivasi, apalagi bagi kaum seumuran saya. Kelebihan buku ini yang pertama yakni gaya bahasanya sangat ringan, dan yang kedua yakni memberikan motivasi kepada pembacanya agar tidak mudah putus asa untuk menjalani segala hal. Dan kelebihan buku ini juga tidak membosankan, kata-katanya itu sangat mudah dipahami. Lalu untuk kekurangan dalam buku ini saya tidak menemukan, karena dari segi sampulnya saya suka sampulnya simpel dan estetik. Lalu dari tata bahasanya juga sangat mudah dipahami, tidak bertele-tele, dan alur ceritanya pun sangat mudah dipahami. Dan buku ini pun sangat disarankan dibaca oleh kaum seumuran saya yang lagi bimbang untuk mencari jati diri maupun jalan kehidupannya. Oke, kita lanjut ke buku selanjutnya, yakni Bidadari Untuk Dewa. Buku ini ditulis oleh Asma Nadia, diterbitkan oleh KMO Publishing. Buku ini diterbitkan pertama pada tahun 2017. Tebal buku ada 528 halaman. Genre buku ini termasuk buku non-fiksi yang diambil oleh kisah nyata. Isi buku ini menceritakan tentang sosok Dewa. Dia adalah satu dari sedikit sosok anak muda yang fenomenal dan paling banyak membuat kejutan. Pemuda yang berkuliah di jurusan Budaya di UPI, masa kuliah ia habiskan dengan berbisnis, hingga mengantarkannya menjadi mahasiswa yang punya penghasilan sampai 1 miliar. Di tengah perjalanan, ia bertemu sosok wanita yang seperti bidadari yang bernama Haura. Dengan pengenalan ini, Haura pun menjadi bidadari untuk Dewa. Mungkin menurut para pembaca, menurut orang-orang sekilas melihat dari covernya, ini seolah-olah manis-manis. Tapi di novel ini, kalian akan diadu-adu perasaannya dengan konflik dan masalah yang sangat pelik yang dihadapi oleh Dewa. Dari mulai ditipukan pebisnis, punya hutang sampai 8 miliar, ibunya yang tidak menyukai Haura, dan perselingkuhan yang ada di pernikahannya. Dan yang paling bikin sedih ketika Dewa divonis penyakit yang langka. Namun, itu semua tidak membuat Haura menjadi goyah. Wajar jika novel ini diberi judul Bidadari Untuk Dewa, karena Haura yang menjadi istri Dewa bertubi-tubi diberi cobaan yang sangat berat, yang mungkin kalau tidak memiliki kekuatan iman, mental, mungkin dia juga tidak akan kuat. Sudah ditinggalkan suaminya, benar-benar berjalan sebagai seorang istri di sana. Jadi, buat para pebisnis dan calon pebisnis sangat dianjurkan untuk membaca novel ini. Dan buat calon yang ingin menjadi calon istri pebisnis ataupun yang sudah menjadi istri pebisnis, sangat dianjurkan untuk membaca buku ini. Buku ini pun bagi saya sangat banyak memberikan pelajaran baik untuk kehidupan
maupun untuk pembelajaran lainnya. Menurut saya, kelebihan buku ini, Asma Nadia selaku penulis berhasil mengemas cerita yang kompleks dan detail ini dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Meskipun terkesan ceritanya berat, namun pembaca dapat menikmatikannya karena menggunakan bahasa sehari-hari. Dan dalam cerita ini memang konfliknya agak pelik, tapi buku ini ceritanya lebih mudah dipahami. Lalu dalam covernya pun bagus karena sesuai dengan judulnya, bidadari jadi seolah-olah ada dari angkasa gitu. Kekurangan buku ini, novel ini menyelipkan unsur cerita mitologi Yunani yang menurut saya pribadi sebagai orang awam yang buta akan kitab tersebut sedikit agak dibuat terkejut. Namun menjadi pengetahuan baru dan tahu nama-nama dewa beserta kisah singkatnya. Kekurangan buku ini menurut saya tidak ada, sudah lengkap, sudah baik dan banyak memberikan kisah inspirasi bagi kita. Sekian resensi dari dua buku ini, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang dapat saya sampaikan, dan buku ini sangat direkomendasikan bagi yang suka membaca novel dan motivator seperti itu, buku-buku motivator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.